Halo Sketchpal, selamat datang di Cozy Drawing Corner. Aku Sutimo dan hari ini kita bakal melakukan sketchbook tour. Yeay! Aku tahu banyak banget orang suka bikin video sketchbook tour. Dan jujur aja, dulu aku nggak begitu paham kenapa. Terus aku mikir, ngapain coba aku cerita tentang gambar-gambarku yang nggak lolos QC itu? Tapi ternyata jawabannya aku temuin waktu aku buka lagi sketchbook lama aku, Pals. Kalau kamu juga masih bingung kenapa banyak orang seneng sharing isi sketchbook mereka, coba deh kamu buka juga sketchbook lamamu. Siapa tahu kamu nemuin jawaban yang sama kayak aku. Makanya di video ini kita nggak akan cuma bakal jalan-jalan ngeliat isi sketchbookku. Di akhir nanti aku juga mau cerita 4 alasan kenapa menurutku sharing gambar-gambar di sketchbook itu layak dicoba. Tapi sebelum ke sana, yuk kita mulai dulu turnya. Sebelum mulai tur, aku mau cerita sedikit tentang sketchbook ini. Ini adalah sketchbook Bauhong ukuran kecil. Aku pertama kali kenal Bauhong waktu liburan ke Bali bareng suamiku. Waktu itu kami penasaran, kenapa ya kok ada sketchbook yang harganya lebih mahal daripada sketchbook lain. Konyolnya, setelah beli malah buku Bauhong ini kami anggurin. Karena kami ngerasa kalau menggunakan Bauhong ini untuk menggambar gambar-gambar yang kurang berkualitas, kan sayang banget bukunya ya. Beberapa bulan kemudian, saat kami mulai serius belajar watercolor, akhirnya Bauhong ini coba kami pakai lagi. Dan dari situlah aku sadar kalau kualitas kertas ternyata benar-benar berpengaruh terhadap workflow watercolor. Jadi, kalau ada satu pelajaran yang bisa aku ambil dari sketchbook Bauhong ini, mungkin pelajaran itu adalah jangan sampai proses belajarmu jadi terhambat gara-gara alat yang kamu pakai tidak memadai. Walaupun buku ini aku pakai bolak-balik, tapi aku akan mulai turnya dari halaman sebelah kanan dulu ya, biar sesuai sama kronologi. Halaman pertama ini dibuat waktu ngabuburit bareng suamiku. Kami mencoba urban sketching virtual dengan menjadikan video orang jalan-jalan di Lisbon sebagai referensi. Seru banget loh ternyata. Sampai lupa masak buat buka puasa. Dari gambar ini, aku belajar, walaupun referensinya dari video yang bisa di-post dan komposisinya udah bagus, bukan berarti gambarnya jadi gampang. Kalau yang ini, aku sengaja milih referensi orang berkulit hitam karena jarang gambar tipe wajah seperti ini. Dan ternyata menarik banget. Di kulit hitam, area cahaya dan bayangan itu bisa kontras banget. Terus bentuk fitur muka orang yang berkulit hitam itu juga sangat beda. Ini scene tadi dari film Flow. Waktu itu aku lagi kangen pakai gouache, jadi langsung semangat nyoba melukis salah satu scene favoritku. Awalnya aku ngerasa hasilnya jelek banget sampai aku mau nyerah. Tapi setelah aku diamkan selama beberapa jam dan aku lihat lagi, ternyata gak seburuk itu kok. Kadang karya emang perlu di-rest dulu sebelum kita menilai. Masih di hari yang sama, aku bikin yang ini juga pakai watercolor, scene tadi dari film Flow juga. Karena sebelumnya udah pemanasan, prosesnya terasa jauh lebih santai dan lancar. Dari sini aku sadar, memulai itu ternyata bagian yang paling sulit. Tapi setelah kita masuk ke dalam flow, semuanya terasa jauh lebih mudah. Ini Masjid Jami Kota Malang yang aku gambar saat aku mudik. Aku udah lama pengen ngelukis tempat ini. Waktu itu, aku nyoba ngikutin tips dari seniorku. Katanya, kalau menggambar bangunan itu gambar aja dari jauh. Nanti hasilnya jadi lebih sederhana. Tapi ternyata waktu aku coba tetap aja susah. Aku sadar akhirnya
Trik-trik yang kelihatannya cheating itu ternyata tetap perlu didukung latihan yang banyak. Kalau ini, latihan sebelum perjalanan ke Kediri. Aku sengaja cari referensi di internet yang mirip-mirip sama pemandangan yang bakalan aku lihat di jalan nanti. Dan hasilnya cukup memuaskan, sampai bikin aku makin semangat buat urban sketching di perjalanan ke Kediri nanti. Nah, ini hasil plein air waktu perjalanan ke Kediri. Aku dan suamiku berhenti di dekat sungai karena ngerasa pemandangannya indah banget dan suasananya sangat menenangkan. Ekspektasiku menggambar di alam itu bakalan damai dan bikin rileks. Realitanya aku kesel sendiri karena gambar air ternyata susah banget. Apalagi alam di sekitarnya tuh chaotic. Harus bikin sendiri komposisinya. Tapi justru pengalaman itulah yang bikin aku coba lagi nanti lain waktu. Nah, kalau yang ini namanya bajigur. Dia kucingnya mertuaku. Yang menarik dari scene ini adalah banyak warna merahnya. Beberapa hari sebelumnya kan aku banyak melukis pemandangan alam ya, yang didominasi sama warna hijau. Makanya aku jadi kangen sama warna merah. Akhirnya aku ngelukis ini deh. Ini dibuat waktu reuni sama teman-teman yang biasanya menggambar digital. Awalnya mereka tuh malu-malu. Aku ajak main watercolor karena mereka ngerasa gak bisa watercolor. Tapi akhirnya setelah mencoba, mereka semua malah menikmati. Ya emang kadang yang kita butuhkan bukan skill-nya sih, tapi keberanian untuk memulai. Kalau 2 halaman ini dibuat waktu aku ketemu lagi sama teman lamaku yang jago banget watercolor. Aku belajar banyak banget dari dia, terutama soal cara memaksimalkan potensi kertas watercolor. Temanku waktu itu bawa banyak banget watercolornya, dan itu pigmen profesional semua. Aku jadi dapat kesempatan icip-icip watercolor profesional gratis. Gambarku emang gak selesai sih, tapi momen belajar dan insight dari temanku itu jauh lebih berharga hari itu. Kalau croissant ini dibuat waktu reuni sama 2 teman deketku waktu SMP. Sekarang kami udah berkeluarga, dan waktu itu keluarga kami ikutan gambar juga. Mereka berdua ini orang-orang yang dulu nemenin aku waktu awal-awal belajar menggambar. Kita belajar bersama. Dan rasanya itu hangat sekali. Waktu sadar, walaupun sudah banyak hal berlalu, banyak hal berubah, tapi ketika ketemu lagi sekarang, kami masih bisa gambar bareng dengan bahagia. Ini eksperimen gouache dengan scene yang lebih rumit dan limited color rencananya. Prosesnya lumayan panjang dan akhirnya sempat bikin overwhelmed. Tapi aku suka sih sama hasil warnanya. Ya emang kadang eksperimen butuh agak banyak sabaran. Yang ini dibuat waktu aku main ke kota lama Surabaya. Aku langsung jatuh cinta sama suasana gedung-gedung tua di situ. Aku beruntung banget sih milih tempat nginep di daerah ini. Dari gambar ini, terus aku sadar kalau aku masih perlu belajar banyak soal depth dan skala. Gara-gara mengevaluasi gambar yang di Surabaya sebelumnya, akhirnya aku bikin 2 latihan ini. Yang kanan, aku kerjain sambil mengikuti arahan dari suamiku step by step. Terus setelah selesai, aku kerjain yang kiri secara mandiri. Dan ternyata metode pelajaran yang kayak gini ini bikin aku jadi lebih ingat. Ini lukisan still life dessert yang aku gambar sama keluargaku. Lucunya, objek yang kami gambar itu terus berubah bentuk karena dia itu meleleh. Hari itu, aku belajar kadang tantangan terbesar dalam melukis still life itu objeknya sendiri. Kalau yang ini dibuat waktu acara komunitas setelah aku kembali ke Bandung. Aku milih menggambar bangunannya karena aku suka sekali sama bentuk fasadnya. Fasad bangunan lama gitu. Dan ada warna kuning-kuningnya. Kadang
alasan milih objek itu memang sesederhana, ih aku suka deh liatnya. Nah, ini gambar yang cukup bersejarah buat aku. Karena berawal dari sini, muncul ide menggabungkan dessert dan karakter lucu yang akhirnya berkembang jadi konsep konten di channel ini. Jadi, kalau kalian melihat banyak karakter makanan aneh di channelku, salah satu akarnya ada di halaman ini. Kalau yang ini gambar waktu aku lagi diskusi serius sama seorang teman. Supaya tetap bisa menggambar tapi sambil ngobrol serius, aku pilih objek yang aku paling nyaman, yaitu makanan. Ternyata, itu membantu banget untuk tetap fokus di dua hal sekaligus. Dan terakhir, ini Shiba Burger. Aku lagi eksperimen menggabungkan hewan dan makanan, sekaligus nyoba konsep broken color. Sayangnya, gambar ini nggak pernah aku selesaiin. Kadang, kita emang bisa ada di titik jenuh sama suatu gambar. Saat itu, mendingan move on dan bikin gambar baru. Dengan itu, justru kita malah bisa belajar lebih banyak. Oke, sekarang kita pindah ke halaman sebelah kiri ya. Pertama, mungkin kalian bisa lihat ada catatan di sini. Ini catatan dari sharing session komunitas. Waktu itu aku lupa bawa buku catatan, jadi ya udah nulis di sketchbook aja. Lucunya, aku emang lebih mudah nginget sesuatu kalau ditulis tangan dibanding ngetik di HP. Kalau kalian gimana? Tim catat manual atau tim notes digital? Kalau gambar yang ini dibuat sekitar setahun setelah gambar-gambar mudik yang tadi. Waktu itu, aku lagi belajar pendekatan painterly. Tujuannya supaya referensi yang rumit bisa diterjemahkan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dari latihan ini, aku belajar bahwa kita nggak harus menggambar semua detail. Yang penting, bagian mana yang mau kita jual, itu yang kita jadikan detail, yang kita gambar detailnya, yang kita render sampai bagus. Area yang nggak kita jual, ya udah, ikhlaskan saja. Ini dibuat waktu gathering komunitas awal tahun ini, 2026. Objeknya adalah musola yang ada di Galeri John Mart. Jujurnya, aku ngerasa lukisan ini biasa aja. Bahkan ada beberapa bagian yang menurut aku gagal. Tapi lucunya, ternyata gambar ini dapat cukup banyak voting dari teman-teman lain. Hari itu aku diingatkan bahwa kita seringkali menilai karya sendiri lebih keras daripada orang lain yang menilai. Dan yang terakhir, ini ada fan art Haido. Ada 2 di sini. Buat yang seumuran sama aku, mungkin kenal ya, beliau itu adalah vokalis band Jepang yang namanya Laruku. Aku bikin beberapa percobaan portrait karena pengen gambar wajah lebih banyak. Ya, dan jujur aja sih, gak ada yang bener-bener mirip. Tapi dari latihan ini, aku menemukan cara mewarnai wajah yang lebih sederhana. Dan aku suka. Jadi, walaupun hasil akhirnya bukan yang terbaik, latihannya tetap sangat berharga. Alright, Sketchpal. Setelah muter-muter melihat isi sketchbuku dan mendengar semua cerita di balik gambar-gambarnya, sekarang aku mau jawab pertanyaan yang aku kasih di awal. Jadi kenapa sih aku mengencourage kamu buat mulai sharing isi sketchbookmu juga? Alasan pertama, karena sketchbook itu sebenarnya lebih dari sekedar kumpulan gambar. Di dalamnya ada kenangan. Ketika aku membuka halaman-halaman tadi, yang aku ingat bukan cuma hasil lukisannya. Aku ingat teman-temanku yang ada di sana, obrolan yang kami ucapkan, tempat yang kami kunjungi, bahkan wangi kopi yang aku pesan. Makanya, menurutku sketchbook itu spesial. Dia seperti album foto, tapi versi yang kita buat sendiri dengan tangan kita. Alasan kedua, sketchbook itu adalah tracker perkembangan kita. Kalau lihat lagi halaman-halaman yang tadi, aku bisa menemukan banyak eksperimen, banyak kesalahan, dan banyak percobaan yang gak harus selalu berhasil. Tapi justru itu yang bikin menyenangkan. Kalau lihat gambar yang berhasil, jadi sadar kalau aku emang berkembang.
Tapi kalau aku lihat gambar yang kurang berhasil, aku jadi ingat, ternyata aku udah berani mencoba. Dan menurutku, itu juga sesuatu yang layak dirayakan. Alasan ketiga, sharing itu membuat kita lebih ingat pelajaran yang sudah kita dapatkan. Ada satu hal yang sering banget aku rasakan. Setiap kali aku nyoba menjelaskan sesuatu ke orang lain, aku jadi lebih paham dengan pelajaran itu sendiri. Makanya, kalau kamu baru menemukan sebuah teknik, atau baru sadar sama kesalahan yang sering kamu lakukan, coba deh ceritain itu ke orang lain. Bisa jadi mereka dapat manfaatnya, dan kamu sendiri lebih ingat sama pelajaran itu. Dan alasan yang terakhir, karena cerita dan pengalamanmu itu lebih berharga daripada yang kamu kira. Banyak orang mikir mereka harus jago dulu sebelum mulai sharing. Padahal, seringkali yang paling relatable justru bukan keberhasilannya, tapi perjuangannya. Mungkin ada seseorang yang sedang mengalami kesulitan, yang sama kayak yang pernah kamu alami. Dan ketika mereka mendengar ceritamu, mereka jadi sadar, ternyata mereka tuh gak sendirian. Kadang itu aja udah sangat membantu loh. Nah, jadi itu tadi kisah tentang sketchbook bohongku. Dan alasan kenapa aku percaya bahwa gambar-gambar yang kita simpan selama ini sebenarnya punya cerita yang layak banget dibagikan. Dan tenang aja, sharing itu nggak harus dalam bentuk video panjang kayak gini. Bisa waktu lagi gambar bareng teman, bisa waktu nongkrong di kafe bareng sepupumu, atau bisa juga waktu kamu kumpul komunitas. Atau ya kalau nggak ada siapa-siapa, cerita aja ke kucingmu, itu juga nggak masalah. Yang penting ceritanya keluar dulu. Gak perlu nunggu gambarmu sekelas maestro kok kalau kamu mau sharing ceritanya. Justru waktu kamu jadi maestro nanti, bisa-bisa kamu gak punya kesempatan buat ceritakan gambarmu. Soalnya yang cerita itu nanti kurator. Oh iya, ngomong-ngomong aku penasaran. Dari semua gambar yang pernah kamu buat, mana ya yang paling berkesan buat kamu? Kalau kamu mau cerita-cerita, boleh kok cerita di komen. Aku bakal seneng banget nanti bacanya. Oke, sekian Cozy Drawing Corner minggu ini. Kalau kamu mau ikut gambar bareng dan ngobrol soal dunia menggambar lagi minggu depan, jangan lupa subscribe dan like. See you next time, Sketchpal. Bye-bye.